Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Energinya itu sword. So kita lihat dengan maskulin. Please give me the situation maskulin. Wow. The High Priestess, the Judgment. Oke. Di sini ada the Ten of Cups and the Page of Wands, Nine of Swords, the Three of Pentacles. Okay. And the Emperor. Dan juga the Ten of Wands and the High Priestess. So maskulin di sini the bottom of the decknya ya, kita ada the Strength and the Judgment dan juga the Six of Swords. Progress dalam pembayaran karma. Jadi dia sedang menjalani karma. Dia harus kuat, mau tidak mau gitu ya. Dia harus kuat, dia harus berani, dan dia harus bisa bertanggung jawab atas kebangkitan spiritualnya dia sendiri. Makanya dia stres. Banyak sekali hal yang difikirkan. Ini menjadi negatif buat dia. Dan dia depresi. Karena dia tidak merasa tenang dari apa yang sudah dia ikat dalam dirinya. Yaitu pemikiran logikanya sendiri. Sehingga dia terikat dan dia tidak bisa melepaskan. Ya. Dan di sini dia merasa tidak nyaman. Ya. Akan kesakitan dari drama yang dia ikat sendiri. Ten of Cups, suatu kebahagiaan yang sangat sempurna, di mana dia sudah memiliki segalanya, di mana dia sudah bisa menguasai segalanya, bahkan tinggal menikmati kesuksesannya. Di sini dia hadirkan orang lain karena dia merasa kurang, ya, tidak pernah cukup, dan ini semua adalah sifat labilnya the Page of Wands. Sifatnya dia yang terkadang ingin menikmati petualangan baru sehingga dia tidak memikirkan tentang perasaan orang yang dia cintai atau orang yang mencintai dia dengan tulus. Bahkan dia sangat-sangat berani mengambil langkahnya untuk bisa menikmati petualangan dia sendiri, permainan. Dan kini ya, energinya dia walaupun situasinya dia Nine of Swords penuh dengan ketakutan, stres, memikirkan tentang kebahagiaan di masa lalu. Dia bermimpi buruk juga ya, tentang kehidupan dia saat ini. Di sini dia merasa bersalah dari sifat labilnya dia, dari sifat kekanak-kanakannya dia. Dan dia tahu ini adalah salah dia karena dia hadirkan orang ketiga ketika dia sukses dengan kamu, ketika dia sempurna dengan kamu, dia hadirkan ya nafsu birahi, keinginan menikmati suasana baru karena dia merasa dia memiliki kuasa. Dan aku lihat the Emperor, dia stres akan komitmennya dengan orang ketiga ya. Karena dia merasa bersalah dengan kamu dan juga dia merasa tertekan dengan orang ketiga. Aku melihat orang ketiga ini menguasai maskulin secara fisik dan juga secara spiritual ya. Jadi masih menggunakan sihir ataupun pelet ya
untuk bisa menguasai maskulin, karena mereka sudah ada perjanjian akan harta, kestabilan hidup. Yang dicari oleh the high priestess ini harta, ya, harta, dan diobsesi akan hal itu, sedangkan kebahagiaan itu ada bersama kamu. Makanya dia stres, depresi, bahkan mimpi buruk, ya, tentang masa depannya dia, tentang orang ketiganya ini memberikan beban, dan dia sulit untuk belajar, ya, si maskulin ini sulit untuk meraih obsesinya lagi sekarang, karena dia merasa banyak sekali tanggung jawab yang harus dia lakukan, yang dia berikan kepada orang ketiga, ya, aku lihat. Dan maskulin, ya, mau tidak mau harus kuat dalam membayar karma dirinya dia sendiri, ya, aku lihat di sini. Oke, kita lihat, ya, maskulin, situasinya maskulin, please. Ketakutan yang sangat luar biasa, dihantui tentang mimpi buruk karena takut hadirnya orang ketiga lagi dalam hubungan dia yang saat ini. Dan dia tertekan, ya, karena orang ketiga ini meminta hubungannya ini lebih komitmen, terutama tentang keuangan dan kestabilan hidup. Ibaratnya dia nggak mau hidup sulit, ya. The Hangman, Six of Cups, the Queen of Pentacles, the Seven of Cups, the Page of Swords, the Two of Swords. Ini energinya bisa identik dengan air sign, Aquarius, Libra, and Gemini, ya, tapi bisa dengan siapapun. Situasi maskulin. See, the Three of Cups and the Four of Wands, the Chariot, the Knight of Cups, Nine of Wands. Maskulin diam-diam ingin banget kembali sama kamu, karena dia merasa diam-diam dia ingin kembali lagi sama kamu. Dia masih menyimpan perasaan cintanya ke kamu, ya. Dia masih menyimpan, walaupun dia dengan orang baru, tapi perasaan dia ingin kembali ke kamu tuh ada. Dia merasa kamu itu adalah cerminan dirinya, yang mana dia lakukan di masa lalu sekarang kamu lakukan. Contoh gini, mungkin ya, bisa aja kamu dulunya, ya, kita nggak bisa bilang kita baik, ya, 100%. Pasti kita punya sesuatu hal yang negatif juga gitu, atau sesuatu yang buruk itu dari keluarganya dia, orang tuanya, atau keluarga kita, ya, salah satunya. Jadi dia seperti itu cerminan dirinya kamu, ya. Bisa kamu yang lakukan dulu keburukan, atau dari karma dari orang tuanya dia atau kamu gitu, ya, dan kini dia lakukan, ya, aku lihat. Dia masih ada rasa keinginan, dia coba untuk nutupi niat dia datang ke kamu dari orang barunya ini. Dia dengan orang baru ini juga sikapnya dingin loh, guys, nggak ada romantisnya. Ya, dia ngontrol banget nih, ya, sangat mengendalikan. The Hangman, Six of Cups, the Queen of Pentacles, and the Seven of Cups, the Page of Swords, and the Two of Swords, and the Three of Cups. Masih menggantung kenangan manis sama kamu.
masih dirasakan oleh dia kebaikan kamu, dewasanya kamu dalam sebuah komitmen, dan dia membayangkan kamu, bahkan dia stalking kamu, dan dia nggak nerima kenyataan kalau kamu bahagia. Karena aku lihat di sini dia juga nggak nerima kenyataan tentang tanggung jawabnya dia, ya. Dia coba blok bebannya itu dengan cara membiarkan karmik berselingkuh, ya, membiarkan karmik berselingkuh. Maka dia stres. Gimana caranya untuk bisa lepas dari karmik? Salah satunya adalah membiarkan karmik berselingkuh, ya. Aku lihat di sini dia belum bisa melepaskan, ya, kebahagiaan di masa lalu dengan kamu. Memang dia mempermainkan koneksi ini, memori ini, ya, dengan cara dia akan mudah kembali lagi ke kamu. Tapi pada akhirnya dia depresi sendiri ketika dia melihat kamu sudah banyak berubah, ya, dan lebih sukses dibanding dia. Di sini dia menghayal bisa komitmen lagi dengan kamu, tapi tetap bisa memegang si karmik, karena dia orangnya munafik, ya. Dia tidak mau terlihat kalah, tidak mau terlihat salah juga. Dia coba untuk blok bebannya dia, tanggung jawabnya tentang karmik, terutama keuangan, yaitu membiarkan karmik dengan orang lain, berpesta-pesta dengan siapapun. DM bermimpi buruk, ya, maskulin, tentang kebahagiaan kalian di masa lalu. Dan dia stres karena dia gak bisa lagi menggapai impian dia, gak bisa lagi mengontrol ataupun mengendalikan sebuah hubungan. Karena kenapa? Karena diblok sama orang ketiganya, sama si karmik. Dan aku lihat dia stres banget nih tentang hubungannya dengan orang ketiga ini. Selalu banyak kebohongan, ya, dan ini membuat dia bingung masa depannya itu mau kemana. Dan dia sangat berhati-hati sekarang dalam bertindak, apalagi dalam berucap dengan orang ketiganya, ya, karena dia udah gak mau tanggung jawab lagi sebenarnya tentang keuangan dengan orang ketiga. Maka dia membiarkan orang ketiga ini berselingkuh dengan siapapun, ya. Dia gak rela lepaskan kamu yang sudah sukses. Bahkan dia melihat kamu sudah bisa berkomitmen, melangkah dengan yakin kamu bisa move on. Dia gak rela. Dia stalking kamu, ya, dan dia merasa tertekan, terbebani tentang perselingkuhan. Jadi dia play victim banget. Kalau aku lihat, kita lihat, ya, play victim akan perbuatan dia sendiri. Dan dia gak bisa melihat kamu bahagia. Dia membayangkan tentang diri kamu, tapi dia gak bisa memegang kamu. Kita lihat, ya, itu swordnya, please. See, the devil masih terikat dengan sihir, masih terikat dengan kelakuan buruk ataupun karakter buruk ataupun niat buruk, ya, dan masih terikat tentang kepuasan diri seksual, karena dia orangnya narsis banget, gila pujian, dan gak bisa kesendirian. Dan dia takut ini tentang sihir juga, ya. Takut tersakiti, takut juga stres tentang hubungannya dia yang toksik sama orang ketiga. Kebahagiaan yang belum dia bisa lepaskan tentang kamu. Dia coba untuk move on sebenarnya dari kamu. Gimana caranya bisa ngelupain kamu? Tapi ternyata dia gak bisa. Memori itu selalu datang dalam mimpinya dia sekarang. Ya, ketika kamu
sudah bisa menerima depresi kamu karena hubungan yang penuh dengan luka. Kamu menerima luka ini. The Empress. Dia ingin kembali ke masa lalu sama kamu. Belum bisa melupakan. Dia belum bisa move on. Justice. Karena dia merasa kamulah memberikan keberuntungan, keadilan pada hidupnya. Dan ini membuat hidup dia seimbang sebenarnya. Dia tahu. Dan dia stres sendiri sekarang tentang karma yang terjadi dalam hidupnya ini sedang dihantui ya dia. Jadi hidupnya ini gak tenang. Karena orang ketiga ini menuntut banyak banget hal. Bahkan di luar nalarnya dia. Ya. Dan dia melihat kamu di sini sangat luar biasa sekarang, berubah. Sangat berubah total kata dia. Makanya dia memantau kamu terus sebenarnya. Dan juga mantau tentang orang ketiga. Dia biarkan orang ketiga ini punya orang lain lagi ya. Karena sengaja. Dia ingin lepas. Karena dia belum bisa lepas saat ini ikatannya. Karena masih ada ikatan dari black magicnya. Ya, dia mantau kamu. Dia melihat kamu sudah banyak berubah. Dan dia lihat kamu juga sudah move on. Ini membuat dia merasa kecewa, sakit, stres, dendam, emosional. Dan dia juga depresi karena cara dia untuk menarik kamu di bawah alam sadar dengan cara negatif ataupun black magic ini gak berhasil. Malah berbalik kepada dirinya dia sendiri. Karena niat dia gak baik kan. Dia melihat kamu sudah menumpahkan perasaannya kamu. Udah gak kamu pegenggam lagi cinta kamu tentang dia. Ini yang membuat dia berangan-angan, berfantasi tentang kamu sekarang. Wow, kamu adalah wanita ataupun feminim ya energinya. Ini bisa siapa aja. Dia melihat kamu itu udah sulit digapai oleh dia. Levelnya udah beda. Dan dia ingin ngeblok kesuksesan kamu, ingin blok spiritual kamu. See, because you are mirroring for him or them ya. Buat maskulin. Kamu adalah cerminan dirinya. Dia melihat kamu sudah begitu kuat, sekarang dia yang lemah sebenarnya. Cuman dia kuat-kuatin di sini. Ya, aku lihat. Dan memang sebagian dari dia ini sudah ada yang menikah dengan karmiknya. Ya, tapi merasa tertekan, terbebani dalam rumah tangga ataupun hidup bersama dengan karmik. Ya, kenapa? Karena dia harus menghadapi kenyataan. Kebahagiaannya dia dengan karmik ini yang gak nyata. Selalu ada orang rahasia ketiga lagi. The Lovers, Ten of Pentacles, and the Three of Wands, and the King of Cups. Memendam perasaan journey-nya dia untuk bisa kembali sukses lagi sama kamu. Dia gak bisa ungkapin saat ini. Kenapa? Karena dia sama orang ketiga sudah menikah atau mengikat janji. Makanya dia terikat. Satu sisi karena dia sudah dipelet ataupun diikat dulu ya dengan orang ketiga. Dan dia juga depresi melihat kamu sudah bisa move on ya, dan bisa melihat kamu mendapati rumahmu sendiri, yaitu mencintai dirimu sendiri, jati diri. Di sini aku lihat. Dan dia ingin ngeblok kesuksesan kamu ya, karena dia juga nggak nerima kenyataannya hidup bersama karmik ini penuh dengan sandiwara, penuh dengan perselingkuhan. Belum bisa melepaskan kisah masa lalu. Masih mengenang, masih menginginkan kebahagiaan ini dengan kamu. Dia merasakan kamu adalah seseorang yang penuh dengan cinta kasih sayang. Optimis untuk meraih kemakmuran. Tapi dia bersikap childish, kekanak-kanakan,
memainkan koneksi spiritualnya kalian. Dan dia stres, dihantui rasa ketakutan akan keadilan tentang kamu. Dan dia gak nyaman dengan logikanya dia sendiri. Dia gak nyangka gitu loh kalau kamu menerima tentang perceraian, kamu menerima tentang perpisahan. Dia gak nyangka dan dia stres, merasa bersalah ya, karena kamu sudah menerimanya dengan lapang dada di sini. Dan dia takut banget ya kalau kamu mendapati karma baik, kesuksesan tentang karir. Makanya di sini hubungannya dia dengan orang ketiga ini mengalami kebohongan ya, karma. Karena komitmen yang dia lakukan dengan orang ketiga hayalan saja. Walaupun dia dengan orang ketiga, dia masih menghayali kalian nih. Dan dia tahu ya, kamu sudah menumpahkan perasaan kamu semua. Jadi udah gak kamu genggam lagi tentang cinta kamu ke dia gitu, udah enggak. Sikapnya yang arogan, memantau kamu dari kejauhan dan melihat kamu penuh dengan ketakjuban ya, jadi kayak kagum. Wow, ternyata dia berubah total. Dan dia memata-matai kamu ya. Hati-hati, dia ingin menguasai dan ingin ngeblok tentang spiritual kamu dan suksesnya kamu. Ya. Aku lihat di sini dia merasa tertekan akan kenyataan yang ada. Dia coba untuk blok perasaannya dia sendiri. Dia ngeblok tentang bebannya dia untuk kembali ke kamu. Dan dia membiarkan orang ketiganya ini memiliki hubungan dengan orang lain. Dia biarkan. Kenapa? Karena dia ingin kembali sama kamu tanpa disalahkan. Jadi kayak orang tuh play victim ya, narsis banget gitu, controlling. Tuh, dia nggak suka kalau kamu ada orang lain yang memberikan cinta lebih baik dari dirinya. Dan dia depresi banget ya, kenapa sih cara gue nggak berhasil membuat kamu kembali. Dan dia cemburu besar sebenarnya ya, kalau dia mengingat ataupun membayangkan ada orang baru yang lebih baik dari dia untuk kamu. Oke. Coba untuk move on, tapi pada akhirnya dia tetap kembali mengingat memori indah dengan kamu. Dan di sini dia merasa depresi sekarang, stres, kecewa akan pemikiran dia sendiri, apalagi melihat kamu sudah mendapatkan keadilan, yaitu dengan karma baik yang kamu terima. Dan dia juga mendapatkan karma, dijadikan pilihan oleh orang ketiganya, dan dia menghayalkan tentang kamu yang sudah tidak menggenggam cinta kamu untuk dia sepenuhnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa communication karena di keras kepala juga ya, egonya tinggi. Yang dia bisa lakukan adalah memantau kamu. Tapi gimana caranya untuk mempersulit perjalanan spiritual kamu? Dia ingin menghalangi kamu sukses. Dan dia membayangkan kamu ada di depannya dia. Jadi dia coba untuk berfantasi ataupun telepati. Ya. Jadi kamu ingat dia terus. Dan di sini aku lihat malah dia membiarkan si karmik ini dengan orang ketiga terus ya. Jadi biar dia mudah selesai dengan orang ketiganya. Seven of Pentacles, the Six of Pentacles, and the Five of Cups. Jelas banget dia belum bisa move on ya. Ini jelas banget dia belum bisa move on dari kamu. Dia stres, sedih, nyesel karena dia sudah
membagi kestabilan hidup ini dengan kamu yang sudah dibangun dengan susah payah, dengan kesabaran, dia kacaukan, dia kecewa sendiri. Dia nggak bisa move on dari kamu, belum bisa. Dia coba untuk move on, tapi dalam dirinya itu sebenarnya nggak bisa, ya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Torotames, and take care of you guys.